Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game. Dan dalam part yang kedua ini, cerita akan lebih intens lagi teman-teman, dimana Mary sebagai sains palsu itu akan kena karmanya, dan akan terjadi suatu masalah mengenai Leon. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa saat ini Yumeria telah dibeli oleh Leon untuk dipekerjakan di rumah keluarganya. Dan Leon juga sudah menyelesaikan masalahnya dengan Kylie. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka dari Leon yang sedang menyelidiki tentang beberapa potongan item yang ia dapatkan dari reruntuhan kuno di desa Elven. Di sini, Leon pun merasa agak jijik karena memang potongan item itu memiliki banyak mata yang ada di sekitarnya. Luxon juga berkata bahwa potongan item ini sangatlah berbahaya, jadi sebaiknya ini dibuang saja. Namun tiba-tiba saja, Putri Hearthrug pun datang ke dek kapal dan menemui Leon. Nampaknya, Putri Hearthrug itu sangat tertarik dengan potongan item itu, jadi ia pun berniat untuk membelinya dari Leon. Mendengar hal itu, Leon pun langsung menolaknya karena memang potongan item ini cukup berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Tapi Putri Hearthrug pun membalas, kalau begitu Leon harus menyerahkannya kepada kerajaan. Dan nantinya ia akan menyogok para petinggi kerajaan untuk mengambil item itu. Mendengar pernyataan itu, Leon pun langsung mengambil item itu dan membuangnya ke bawah. Sontak, Putri Hearthrug pun sangat marah dan memaki-maki Leon. Bahkan Leon saja baru tahu kalau Hearthrug itu memiliki emosi yang meluap-luap seperti itu. Karena memang biasanya Hearthrug itu dikenal dengan sikapnya yang kalem, ya walaupun omongannya sedikit pedas. Lalu Putri Hearthrug pun berkata kalau Leon akan menyesali perbuatannya ini, dan Hearthrug pun langsung pergi dari sana. Di sini Leon pun hanya bisa melihat Putri Hearthrug pergi tanpa berkata-kata apapun. Melihat sikap tuannya itu, Luxon pun langsung berkata bahwa apakah Leon itu menyukai Hearthrug, tapi ia tidak bisa merasakan selera Leon dari Hearthrug karena dada Hearthrug itu sangatlah kecil. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kepada Luxon apakah seorang perempuan hanya bisa diukur dari dadanya saja. Lalu Luxon pun menjawab bahwa ia hanya mengikuti kebiasaan Leon yang mencari perempuan berdada besar saja. Panel cerita pun berpindah ke kerajaan Holford. Di sini, Leon itu sedang melakukan pelaporan kepada kerajaan terkait misi yang ia jalankan. Ya, memang kan karena Leon sudah menjadi kesatria kerajaan, jadi Leon itu harus melaporkan setiap misinya kepada kerajaan. Namun, di tengah malam, saat ia berjalan di lorong istana, Leon itu bertemu dengan Ratu Meilin, yang kebetulan sedang berada di sana juga. Kemudian, sang ratu pun berkata bahwa ia ingin membicarakan sesuatu kepada Leon. Jadi mereka pun langsung menuju ke ruang tamu istana untuk minum teh bersama. Di sini, Leon itu sedikit kesal karena teh di istana ini lebih enak daripada teh buatannya maupun gurunya. Dan hal itu bukan hanya disebabkan karena daun tehnya saja yang berbeda, tapi juga cara penyeduhannya. Oh ya, di sini intinya Ratu Meilin itu memperingatkan Leon karena memang sekarang ini keluarga Angie itu yaitu keluarga Redgrave posisinya itu sudah terancam dan melemah di kerajaan ini. Dan alhasil, keselamatan Leon dalam kerajaan ini juga sedikit terancam karena memang ada banyak sekali fraksi bangsawan lain yang benci sama Leon. Hal itu disebabkan karena Leon itu telah mendapatkan item langka yang mereka impikan. Juga mereka iri kepada Leon karena Leon mendapatkan promosi dengan begitu cepat. Selain itu, Ratu Meilin juga berkata karena Leon itu telah menjadi komandan dari penjaga Mary, maka kemungkinan besar hutang yang disebabkan oleh keluarga Mary itu bisa saja dilimpahkan kepada Leon. Karena Leon itu terhitung sebagai orang yang bertanggung jawab untuk Mary. Mendengar hal gila itu, Leon pun sedikit protes karena ia tidak mau dilimpahi hutang yang tidak jelas dari mana datangnya. Lalu, Ratu Meilin pun berkata selamat datang di kerajaan yang tidak adil kepada laki-laki. Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa tersenyum dengan sinis.
Oh ya, di sini Ratu Merlin juga memperingatkan Leon lagi. Di sini nampaknya Ratu Merlin itu sedikit curiga kepada Hertrud, dan mungkin saja Hertrud itu memiliki rencana tersembunyi untuk mengkudeta kerajaan ini lagi. Tapi terlepas dari itu semua, obrolan mereka itu berlanjut dengan Leon yang menggoda Ratu Merlin. Karena memang dari pandangan Leon, Ratu Merlin itu masih sangat cantik walaupun umur mereka terpaut 15 tahun. Dan di sini, Leon pun berkata dalam hatinya kalau saja ia lahir 15 tahun lebih awal, maka pastinya dia akan mengejar-ngejar Ratu Merlin. Di sini tak disangka, Ratu Merlin juga tersipu karena godaan dari Leon. Tapi untungnya, ada seorang maid yang menghentikan godaan dari Leon. Kalau tidak, mungkin saja Ratu Merlin itu akan benar-benar jatuh cinta kepada Leon. Sementara itu di dalam akademi, ternyata kamar Leon itu telah disabotase oleh Moele dan dua elf yang waktu festival akademi itu dihajar oleh Leon karena ingin menyakiti Ratu Merlin. Namun entah apa yang disabotase oleh Moele di kamar Leon ini. Tapi karena Leon itu sekarang sudah berada di istana, jadi ini mungkin kesempatan yang bagus untuk menjatuhkan Leon. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Leon pun diundang minum teh oleh Deirdre dan Clarisse. Di sini, mereka pun berbicara mengenai posisi Leon yang memang terancam di kerajaan ini. Nampaknya kabar Leon yang dibenci oleh sebagian fraksi dari bangsawan di kerajaan Holford itu telah tersebar, bahkan menjadi topik utama di akademi. Jadi Deirdre dan Clarisse pun memberitahu Leon untuk berhati-hati karena jika melakukan kesalahan sedikit saja, maka pastinya Leon itu akan dihukum dengan berat. Lalu obrolan mereka pun beralih kepada perdebatan dari Deirdre dan Clarisse yang memang memperebutkan Leon. Namun tiba-tiba saja, sekumpulan tentara pun datang dan mengatakan bahwa mereka akan menangkap Leon. Tentu saja Clarisse dan Deirdre yang tidak terima dengan hal itu berkata bahwa para prajurit ini sangatlah tidak sopan karena merobos masuk tanpa izin terlebih dahulu. Tapi sang prajurit itu pun berkata bahwa Leon itu akan ditangkap karena tuduhan pengkhianatan. Bahkan di sini Leon pun disebut sebagai pahlawan gadungan dan akan dicabut dari gelar Viscountnya. Leon yang tidak tahu apa-apa pun dengan pasrah dibawa oleh para prajurit itu. Bahkan Leon juga rela dipukul karena dia tidak ingin membuat keributan yang tidak berarti. Setelah dibawa ke kamarnya, Leon itu ditujukan beberapa bukti pengkhianatan di sana. Namun Leon itu tahu kalau ada yang menyabotase kamarnya ini. Di sisi lain, Angie itu nampaknya tahu kalau orang yang menyabotase kamar Leon itu pastinya diperintah oleh Hertrud. Dan memang Putri Hertrud juga mengakui bahwa ia melakukan hal tersebut. Lalu, ia juga berkata bahwa ia masih dendam dengan kerajaan Holford dan ingin menghancurkannya. Jadi ia akan menyingkirkan Leon terlebih dahulu karena Leon itu dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Vansos Dukdom. Dan Leon juga dianggap sebagai kesatria yang tidak berguna karena tidak mau membunuh orang lain. Di sini, Angie pun sangat kesal dan ingin memukul Hertrud, tapi aksinya itu dihentikan oleh beberapa penjaga di sana. Dan Angie juga sadar kalau dia memaksa, maka masalah ini akan jauh lebih besar lagi bagi dirinya dan keluarganya. Sementara itu, Leon yang hendak dibawa ke penjara pun dilempari sampah oleh para murid yang memang masih membencinya. Selain itu, ia juga melihat Moele yang tersenyum sinis kepada dirinya. Melihat hal itu, Leon pun mengetahui bahwa Moele lah yang menyabotase kamarnya. Lalu, ia pun menenangkan Livia yang nampaknya khawatir kepada dirinya. Selain itu, Leon juga melihat Clarisse, Deirdre, Daniel, dan Raymond yang khawatir dengan dirinya juga. Namun terlepas dari itu semua, Leon pun menatap ke langit dan berkata bahwa duka cita yang baik. Dunia otome game ini benar-benar tempat yang buruk untuk ditinggali. Jadi di sini, situasi kerajaan Holford itu benar-benar memprihatinkan, di mana ada dua fraksi yang menjadi kekuatan dari kerajaan itu. Fraksi pertama adalah Redgrave yang merupakan keluarga dari Angie, dan fraksi satunya lagi bernama fraksi Frampton. Dengan adanya kedua pihak yang berselisih ini, dapat dipastikan kerajaan Holford ini akan hancur. Bahkan hal itu juga dikatakan oleh Hertrud. Jadi sebenarnya Hertrud itu nggak berniat untuk menyakiti Leon, dan hanya ingin meniadakan kekuatannya saja.
Maka dari itu, perintah yang akan diberikan oleh Heorot kepada pasukan-pasukannya itu adalah menyabotase Mitra dan juga Arrogance. Tapi karena ada banyak sekali orang yang benci sama Leon, maka dari itu mereka pun mengambil kesempatan untuk memukuli Leon saat dia ditangkap. Bahkan, nampaknya Vansos Dukdom juga itu akan balas dendam dengan kerajaan Holford secara diam-diam. Dan yang akan memimpin pasukan Vansos Dukdom kali ini adalah adik dari Heorot yang bernama Serah. Panel cerita pun berpindah ke penjara bawah tanah di ibu kota kerajaan Holford. Di sini ternyata Julius itu sempat mengunjungi Leon karena memang dia ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya. Julius itu memang membenci Leon, tapi dia tidak yakin kalau Leon itu melakukan pengkhianatan pada kerajaan Holford. Namun, walaupun Julius itu ingin membantu Leon, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena memang dia tidak memiliki kekuasaan lagi sekarang ini. Oh ya, di sini Leon juga sempat mengingat cerita dari Otome Game yang pernah ia mainkan, di mana jika perkembangan cerita menjadi seburuk ini, maka dia bisa mendapatkan bad ending, di mana bos terakhir akan menghancurkan kerajaan ini. Leon itu udah sadar kalau Putri Heorot bukanlah bos terakhir yang sesungguhnya, tapi ada satu orang lagi yang mirip dengan Putri Heorot. Leon juga ingat bahwa saat ini kemungkinan besar Luxon itu masih belum bisa mengalahkan bos ini. Jadi ia pun terus memikirkan cara untuk keluar dari penjara ini. Namun tak disangka Putri Heorot juga muncul untuk menemui Leon. Di sini Putri Heorot pun menawarkan Leon untuk bergabung dengan Vansos Dukdom saja dan menjadi kesatria pribadi dari Heorot. Jadi dengan begitu, Leon bisa aman dan bisa menikmati kehidupan yang Leon impikan selama ini. Namun, Leon itu tidak mempercayai perkataan dari Heorot. Lalu Luxon pun muncul untuk bergabung dalam obrolan mereka. Di sini, Luxon pun berkata kalau Heorot itu bisa membuktikan omongannya untuk menjamin keselamatan dari Leon, maka Luxon akan membujuk Leon untuk bergabung bersama Vansos Dukdom. Tapi Leon pun membantahnya dan menolak ajakan dari Heorot. Mendengar jawaban itu, Heorot pun menjadi agak kesal dan pergi dari sana. Saat terakhir, Luxon itu berkata bahwa perkataan Heorot itu tidaklah bohong. Karena jika tujuan awal Heorot adalah membunuh Leon, maka dia tidak perlu repot-repot untuk berbicara dengan Leon. Mendengar hal itu, Leon pun agak setuju. Tapi, ia pun berkata bahwa ia memiliki rencana lain untuk mengatasi masalah kali ini. Sementara itu, Angie pun berlari ke rumah keluarganya untuk meminta ayahnya melepaskan Leon. Namun, ayahnya itu menyembunyikan sesuatu kalau sebenarnya keluarga Redgrave itu sedang menyelamatkan Leon secara diam-diam. Maka dari itu, Leon masih hidup walaupun di penjara. Tapi, dia itu tidak memberitahukannya kepada Angie. Karena mungkin saja jika ia memberitahukannya kepada Angie, maka itu akan menimbulkan masalah nantinya. Dan dia juga tidak ingin membuat Angie terlibat dalam chaos di kerajaan kali ini. Jadi ayah Angie pun menjawab bahwa Leon itu nggak pantas diselamatkan lagi, karena dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan Mitra dan Arrogance juga sudah diambil oleh kerajaan. Mendengar hal itu, Angie pun sangat tidak terima dan berkata bahwa dia akan menyelamatkan Leon karena Leon adalah kesayangannya. Setelah itu, Angie pun pergi dari sana. Panel cerita pun berpindah ke akademi. Di sini ternyata Livia juga ingin menyelamatkan Leon, dan ia berniat untuk pergi ke istana, tapi langkahnya pun dihentikan oleh Angie. Di sini, Angie pun menyuruhnya untuk tenang terlebih dahulu karena memang situasi saat ini sedang sangat rumit. Di sini Angie pun mulai menjelaskan kepada Livia bahwa akan ada kekacauan dalam kerajaan ini, dan mungkin saja kejadian penyerangan Vansos Dukdom akan kembali terulang. Jadi, akan sangat berbahaya jika mereka bertindak secara gegabah. Tapi walaupun begitu, Livia pun bersikeras untuk tetap menolong Leon. Melihat tekad Livia, Angie pun kembali termotivasi, dan ia pun menyarankan untuk meminta bantuan kepada seseorang dalam menyelamatkan Leon. Di sini ternyata yang dimintai bantuan adalah Mary. Dan pada awalnya Mary itu enggan untuk membantu mereka. Hal itu dikarenakan bukan semata-mata Mary itu membenci Leon, tapi karena dia juga nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk membebaskan Leon dari penjara bawah tanah.
Ya karena memang kita tahu sendiri Mary itu cuma tokoh protagonis jadi-jadian. Jadi dia nggak ngerti apa-apa. Jadi di sini Mary itu berusaha untuk membuat siasat agar Angie dan Livia itu menyerah dalam menyelamatkan Leon. Lalu Mary pun memberikan syarat bahwa Livia dan Angie itu harus berlutut di tengah-tengah alun-alun akademi kepada Mary. Nah, Mary mengira Angie dan Livia itu nggak akan melakukan hal itu, tapi ternyata Angie dan Livia benar-benar bersujud kepada Mary di tengah alun-alun akademi. Dan tentu saja, hal itu membuat Mary menjadi keringat dingin. Karena setelah ini, ia harus memikirkan bagaimana caranya untuk membebaskan Leon. Padahal dia sendiri nggak punya ide apapun untuk melakukan hal itu. Terlebih lagi, para pengikut Mary itu menginjak kepala Angie dan juga mengolok-ngoloknya. Jadi Mary pun berpikir jika Leon mengetahui hal ini, maka ia pastinya akan membunuh Mary. Bahkan bayangan Leon yang menodongkan shotgun ke kepala Mary itu sudah terbayang di pikiran Mary. Tapi tak disangka, Pangeran Julius dan rombongannya pun datang untuk menghentikan orang yang menginjak kepala Angie itu. Di sini, ternyata mereka berlima juga setuju untuk membantu Angie dan Livia, karena mereka sudah melihat ketulusan dari kedua gadis ini untuk menyelamatkan Leon. Jadi sekarang, Mary pun harus memikirkan rencana untuk menyelamatkan Leon. Sementara itu, pasukan Vansus Dugdom yang dipimpin oleh Sera pun sudah memasuki wilayah udara di kerajaan Holford. Dan tak disangka suling ajaib yang bisa mengendalikan monster itu masih ada di tangan Sera. Dan nampaknya Sera itu lebih bisa mengendalikan kekuatan dari suling ajaib dibandingkan Gertrude. Perang besar pun akan segera dimulai. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan light novel Otome Game-nya kali ini. Maaf agak singkat karena gue belakangan ini ada kesibukan sih sebenarnya. Oke deh, jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Giri Christopher, signing off.